Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kami naikkan kepada Tuhan, syukur kami juga kami panjatkan kepadamu, karena Engkau begitu mengasihi kami dan memperhatikan hidup kami. Engkau sangat menghargai kami. Oleh karena itu semua berkat hidup kami ini kami persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami akan mendengar firman Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah karya ilahi. Dari surat Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-28 hingga 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya menjalani dan menghadapi hidup di dunia ini dalam kesendirian. Dia akan turut bekerja melalui karya Roh Kudus. Dan memang kenyataannya yang pertama, Allah memang turut bekerja. Tuhanlah yang merencanakan, menetapkan, dan mengerjakan keselamatan untuk umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Melalui karya Yesus Kristus, itu adalah bukti rencana dan ketetapan Allah. Selain itu, Ia juga mengutus Roh Kudus dan malaikatnya untuk memimpin kita, menyertai kita, melindungi kita, orang-orang percaya ketika kita berjalan hidup di dalam dunia ini. Kita tidak sendirian, ada malaikat Tuhan. Kemudian yang kedua, Allah mendatangkan kebaikan. Jadi rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Yakinlah akan ketetapannya dari semula. Kebaikan Tuhan itu berlaku untuk semua orang percaya, pribadi lepas pribadi. Orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, pasti akan merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan. Kita dipilih, kita ditentukan sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah tahu persis siapa kita, siapa saudara. Dan Dia punya rancangan damai sejahtera, Dia mendatangkan kebaikan bagi kita. Kemudian yang ketiga, Allah pasti menyempurnakan anak-anaknya. Jadi Tuhan membentuk karakter saya dan saudara untuk percaya, untuk bersabar, untuk mengikuti jalan-jalan dan kehendak Tuhan yang harus kita lalui. Karena memang tujuan hidup kita ini tidak selamanya di dunia, tetapi ada tujuan hidup kekal di dalam surga. Ada upah mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang disediakan bagi saya dan saudara. Itu adalah rencana Allah, dan Allah menyempurnakan hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Izinkanlah Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, bertata di dalam hatimu, memberikan hikmat kepadamu, dan juga yakinlah kepada rencana dan ketetapan Tuhan atas hidup kita. Jangan meragukannya. Selain itu, relakanlah hidupmu untuk dibentuk oleh karya Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi hati pikiran kita terus-menerus diperbaharui dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sampai kita menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapa, kami percaya kepadamu bahwa Engkau bekerja di dalam kehidupan kami setiap orang percaya melalui karya Roh Kudus yang Engkau karuniakan kepada kami,
Roh Kudus itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Walaupun mungkin proses yang kami lalui itu tidak menyenangkan, mungkin menyakitkan atau mengecewakan secara manusia, tapi kami mau belajar memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dan terjadi dalam kehidupan kami. Karena Engkau senantiasa menyempurnakan kami. Kami manusia yang terbatas, manusia yang tidak layak, manusia yang tidak sempurna. Oleh karena itu, melalui karya Roh Kudus kami percaya Engkau menghendaki kesempurnaan hidup kami ini diproses terus-menerus sampai akhirnya kami mencapai tujuan, bukan untuk hidup di dunia ini, tetapi hidup kekal di dalam surga untuk menikmati mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran. Itu yang Tuhan mau, dan kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang percaya supaya mereka juga dikuatkan, supaya mereka juga sabar, supaya mereka setia mengiring dan mengikut Tuhan, tidak goyah oleh godaan dan ancaman apapun di dunia ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.